Ada orang. Orang cantik banget. Cepat lari. Kau manusia jantan atau betina? Bos, dia bisa terbang loh. Terbang apaan? Apa dia seorang dewi? Bunuh aja sekalian. Aku seorang dewi, kok tahu? Kalian lagi main tinju ya? Aku juga mau ikut dong. Hantu, hantu. Hantu, mana ada hantu sih? Hei, Hei, kenapa sih lari? Aku belum puas main nih. Gampang banget takut. Kamu siapa? Aku Rara. Ah, mereka itu tentara bayaran. Pasti masih ada anak buah mereka di sini. Ayo cepat pergi. Kamu luka? Enggak, Lalu kenapa kau merangkak? kamu juga merangkak kok. Aku terluka. Aduh. Kau tahu nggak? Sebelum cabut pisau, harus disinfeksi dulu, baru pakai obat bius. Itu kan cuma pisau, apa sih sakitnya? Coba aja kalau nggak percaya. Nggak sakit. Nggak mungkin dong. Coba lagi deh. Sakit banget ya? Aku coba ya. Nggak sakit? Enak banget. Aku buta. Aku salah lihat. Bisa main tinju lagi nih. Kalau kamu Dewi sih, bawa aku pergi dong. Mainnya belum puas nih. Manis banget, yuk kita ulang lagi. Hei, kamu ini apa? Perempuan buas. Merah. Kembalikan. Nggak mau, coba kejar aku dong. Hei, kamu larinya lambat banget sih. Kakiku kayaknya udah sembuh. Gimana caranya? Aku kan Dewi. Luka kecil kayak gini mah gampang. Dewi yang mana? Tentu saja. Dewi kekayaan. Hei, kamu lari kemana? Celanamu mau ditinggalin? Manusia emang rapuh. Ayah bilang manusia itu paling berbahaya. Cih. Kok gak bisa terbang? Waduh, mustikanya kayaknya keisap sama orang itu. Kalau tidak ada mustika, aku tidak bisa naik ke kahyangan. Ayah pasti marah besar sama aku. Lacak jauh. Ketemu. Pindah kilat. Jadi, manusia tinggal di dalam kotak kertas. Kamu bilang siapa? Kotak kertas? Kamu bilang kotak abu? Kamu ngutuk kami, ya? Permisi, manusia jantan tinggal di sini? Rumah sakit jiwa. Keluar, belok kiri. Aku cari pemilik celana ini. Dia ambil barang terpentingku. Ini kan celana mas? Kok ada padanya? Reza menyentuhmu? Menyentuhku? Iya, dia menyentuhku. Cepat. Cepat sambut nyonya muda masuk.
Mulai sekarang, dia satu-satunya menantuku. Selamat datang, Nyonya Muda. Bukannya Mas takut pada perempuan? Terus kenapa bisa sama dia? Rara, coba cerita sama aku, gimana caramu dapetin Reza? Dimas, cepat panggil adikmu, bilang aja istrinya datang, cepat, cepat. Ah, Ibu. Jangan sampai kamu ketipu, adikku itu laki-laki yang gak pernah tertarik sama cewek, mana mungkin dia bisa berubah, adik? Ibu, Reza, lihat, siapa yang datang? Ayo, sini. kamu kok ada di sini? Kamu cium aku. Kamu ambil mustikaku. Jadi aku nggak bisa balik ke kahyangan. Aku nggak bisa pulang. Nih, ini celanamu. Aku balikin celanamu, balikin mustikaku. Mustikanya hilang. Mana aku tahu di mana? Adik, ini kan celana pribadimu. Kalau kamu nggak ganggu dia, mana mungkin dia punya tanda dari kamu? Mas, keluarga Kusuma paling benci laki-laki brengsek yang nggak setia. Jangan jadi yang pertama, ya. Bukannya sudah sepakat nggak bahas itu? Yang mana? Ya. Oh. Yaitu kamu cium aku. Aku kasih tahu ya, mulai sekarang, ini adalah satu-satunya menantu keluarga Kusuma. Kalau kamu berani sakitin dia, jangan balik ke keluarga Kusuma. Ibu, aku dan dia nggak kayak yang kalian bayangin. Adik, gadis secantik ini, kalau kamu nggak mau, aku yang ambil, ya? Dia sudah berbuat sama Mas. Gimana kalau dia hamil anak Mas? Ku dengar aku punya cucu menantu. Di mana? Di mana? Kakek, di sini. Kakek. Di perut adik ipar, sudah ada darah daging adik. Apa? Kalau begitu, suruh dia duduk cepat. Siapkan makanan, siapapun boleh lapar, tapi jangan cicitku. Aku baru kenal dia pagi ini. Mana mungkin dia hamil bayiku? Oh, Baru kenal adik ipar, langsung kau nodai. Gak nyangka, biasanya kau berlagak sopan. Ternyata di belakang kau main gila. Dang, Apa yang mereka bicarakan? Sudahlah, tinggal di sini dulu, cari kesempatan untuk mengeluarkan mustika, lalu kembali ke kahyangan. Aku kehilangan rumah. kau bilang pada mereka. Kau tidak hamil bayiku. Hamil. Hamil. Aku tahu, kau datang untuk pura-pura hamil kan? Pembunuh di gunung itu. Apa kau juga yang mendatangkan mereka? Figuran, ya? Anak, mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Kami semua keluargamu. Terima kasih, kakek. Kau panggil aku apa? Kakek. Apa aku salah panggil? Ah, Kakek, cepat bawa ke rumah sakit, cepat. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Udah nggak ada harapan. Siapkan pemakaman. bagaimana bisa begini? Panggil dokter terbaik di dunia. Kakek Kusuma bisa bertahan sampai sekarang. Itu udah keajaiban. Dia bertahan terus, nggak mau nyerah. Mungkin karena ingin melihatmu berkeluarga. Sekarang Nyonya Muda hamil, keinginan terakhir kakek langsung hilang. Maka dia pun... Tapi aku tidak melakukan apapun dengannya. Bagaimana bisa ada bayi? Mas, kau tidak boleh menodai dia, lalu tidak mengakui. Aku jijik padamu. Bukan kamu. Kau bilang pada mereka, apa aku menyentuhmu? Ada. Bilang sama mereka, apa aku menyentuhmu? Iya dong. Hei kamu. Kamu hancurin nama baik gue. Aku akan menuntutmu. Dokter bener-bener nggak ada cara lain? Kakek, Kakek, bangun dong. Jangan pergi ninggalin kita, kakek. Kakek masih hidup. Kakek sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba begini? Apa kalian ingin mencelakakannya? Kamu ngomong ngawur apa sih? Mana mungkin kami mencelakai kakek? Kalau begitu jelaskan, kenapa kakek terbaring di sini? Kata dokter, karena Mas sudah nikah sama kakak ipar, kakek sudah selesai dengan keinginan terakhirnya, makanya jatuh sakit parah. Omong kosong, cucu kakek bukan cuma Reza Kusuma, masih ada aku, sudah kubilang, kalian, keluarga utama sama kami, keluarga kedua bergantian merawat kakek, tapi kalian gak mau, ya, aku lihat kalian memang tidak punya niat baik. jangan pada ribut. Kakek butuh ketenangan, kalau nggak ada keperluan, pulang dulu aja. Ini cuma penyakit kecil kan? Kalian kenapa panik sih? Penyakit kecil? Kamu bilang kanker stadium akhir itu penyakit kecil, aku lihat kamu sengaja ingin bikin kakek marah besar,
biar bisa merebut harta keluarga Kusuma. Yuda, kamu sopan dikit sama kakak ipar. Kenapa tidak boleh bilang, Kalau kamu ganggu bayi menantuku, aku nggak akan diam saja. apa, dia hamil anak Reza? Kakek sudah dari dulu menaruh harapan besar pada Reza, kalau perempuan ini beneran melahirkan anak itu, apakah kami keluarga kedua masih punya tempat? Tidak bisa, harus cari cara buat nyingkirin anak dalam perutnya. Yuda, kamu ngomong sekali lagi. Saham keluarga Kusuma, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Reza, jangan kira kamu direktur, kamu bisa seenaknya menindas yang lemah. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Bisa dong, aku tinggal pukul dia sekali aja. Kamu dapat orang gila dari mana? Kalau sakit, cepet diobatin. Ah, aku tidak tahan lagi, aku mau pukul dia. Kakek kan kanker stadium akhir, dokter top dunia pun tidak bisa menyembuhkan. Kalau dia bisa menyembuhkan, aku langsung berdiri dengan tangan dan makan kotoran. Kalian manusia biasa menjijikkan, suka makan barang busuk begini. Aku ini bertaruh sama kamu, taruhan, ngerti nggak? Rara super. Rara super, kakak ipar, jangan pukul kakek. Kakek paling takut sakit. Hei, Rara, jangan dengarkan mereka. Kamu punya niat baik, ayah tidak akan menyalahkanmu meskipun dia pergi. Tenang saja, kalau aku pukul dia sekali, pasti dia sembuh. Biarkan dia mencoba. Sial. Reza Kusuma, aku curiga padamu sekarang. Sengaja mencari perempuan gila, membunuh kakek, supaya bisa menggelapkan harta keluarga Kusuma. Kamu, Kakek, Harta keluarga Kusuma memang sudah milikku. Apa aku perlu menggelapkannya? aku. Mana aku tahu? Kenapa kakek Kusuma belum sadar? mungkin sudah lama tidak memukul. Tekniknya agak berkarat, coba sekali lagi pasti berhasil. Hei, Cepat, ada orang. Ada yang membunuh demi harta? Cepat, tolong. Apa yang terjadi? Dokter, dia itu, aku melihat dengan mataku sendiri. Dia memukul kakekku berkali-kali, sampai kakekku mati. Dan mereka semua kaki tangan, semua sudah kusimpan di sini. Aku akan telepon polisi sekarang. Aduh, Ayah, kamu sadar. Kakek, bagaimana perasaanmu? dadaku tidak sesak lagi, badanku juga tidak sakit, seluruh tubuh penuh energi. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kakek Kusuma tidak hanya sembuh dari sakitnya, tapi juga lebih muda puluhan tahun. Fungsi tubuhnya sekarang setara dengan usia sekitar 30 tahun. Tidak mungkin. Perempuan iblis, apa yang kau lakukan? bukankah kalian yang menyuruhku menyelamatkan kakek? Aku. Bukan, dokter, kamu periksa lagi kakekku, apakah penyakit kakekku benar-benar sembuh? Kamu ingin aku mati, kan? Aku sudah memeriksa berulang kali. Pasti tidak ada masalah. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Apakah dia benar-benar Dewi? Tidak. Mustahil ada Dewi di dunia. Rara, kamu adalah penyelamat besar kakek. Bukan, kakek. Dia ingin mencelakaimu, kebetulan saja dia menyelamatkanmu. Aku hidup kembali. Kamu tidak senang, kan? Kakek, aku tidak bersalah. Pergi sejauh mungkin. Cucu menantuku yang baik, apa permintaanmu? Kakek akan penuhi semuanya. Aku ingin dia. Baik, aku akan suruh anak nakal ini pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah denganmu. Aku protes. Protes ditolak. Hidupku sudah hancur. Jadi sekarang, aku tidak bisa mengambil mustika kembali. Aku masih perjaka loh. Hanya dalam sehari. Kehilangan keperjakaan 2 kali. Kayaknya aku mulai pulih kekuatanku. Nenek tua, asal kau berlutut memohon padaku, botol di tanganku ini, dan yang di kaki juga untukmu. Pantatmu meledak. Jatuh kau dengan hebat. Aduh,
sakit. Nenek. Terima kasih. Orang baik akan mendapat kebaikan. Kalian berdua lagi? Reza Kusuma, jangan kira aku takut padamu. Aduh, nak, kamu kenapa? Jangan menakuti nenek ya. Anak ini sepertinya mau meninggal. Anakku, anak yang malang, ini semua salah nenek yang tidak mampu, tidak punya uang untuk mengobatimu. Aku bisa mengobati. Hahaha, jangan-jangan kau mau pakai lagi? Cara yang kemarin itu kan? Jangan sampai anak itu dipukul sampai rusak. Nenek tua, aku bilang ya, perempuan gila ini mengobati orang dengan pukulan. Anakmu tahan pukul? Kupikir kau sendiri yang sakit parah. Aku obati dulu kau. Rara, apa kau benar bisa menyelamatkannya? Kau sendiri yang sakit. Cara pengobatanmu ini makin rendah saja. Dengan begini, kalau anak itu bisa sadar, aku langsung berdiri di atas kepala dan cuci rambut. Aku. Nenek. Bangun, bangun, syukurlah sudah bangun. Syukurlah sudah bangun. Bagaimana mungkin? Bangun belum berarti sembuh. Bangun. Aku kuat kok. Terima kasih, Dewi, terima kasih, Dewi. Aku bukan Dewi-Dewi, itu adalah kerabat dari bibi ketigaku, yaitu kakak ipar dari sepupu ibuku, nenek buyut kedua. Luar biasa. Lagi-lagi, mengubah batu jadi emas. Ini emas, terima kasih, Dewi, terima kasih, Dewi. Aku juga mau emas, aku juga mau emas. Kamu berlutut dan sujud. Baik. Tolong beri aku emas, tolong beri aku emas, tolong beri aku emas dong. Aku jadi kaya raya. Guru. Xiao Fei, nikahlah denganku. Kau melamarku hanya dengan ini? Hei, giliranku, aku juga mau emas, aku juga mau emas. Hentikan, kau akan membuat masalah. Itu dia. Dialah Dewi itu. Itu dia. Dia adalah Dewi itu. Hei. Kamu tidak apa-apa? Manis sekali. Kekuatan spiritualku pulih banyak. Ibu, cepat keluarkan semua barang yang tidak berharga semuanya. Dewi, ubah punyaku dong. Dewi, ubah yang ini jadi emas. Di rumah ada yang tua dan yang kecil. Bagus sekali, biaya sekolah anakku ada. Akhirnya bisa bawa orang tua ke kota. Hei, minggir. Hei, Dewi, lihat, di rumahku juga ada seorang ibu tua yang harus diurus. Yuda, kalian punya tangan dan kaki, bisa kerja sendiri cari uang. Kok kamu begitu tidak tahu malu? Barusan kamu bilang aku wanita gila. Aku bukan tidak tahu malu. Aku ini cuma tebal muka. Lihat, tebalnya sampai memantul. Tapi yang setebal ini, baru pertama kali kulihat. Jangan hiraukan mereka, cepat pergi, nanti ada masalah. Hei. Aduh, sungguh malang nasibku. Sakit tapi tidak punya uang berobat. Ibu, kamu tidak apa-apa, Ibu? Aduh, Dewi, tolong selamatkan ibuku. Cukup ubah itu jadi emas. Kamu benar-benar muka dua, setengah tidak tahu malu, setengah tidak punya malu. Satu orang hanya bisa mengubah satu barang jadi emas. 1. Kalau begitu, yang terbesar. Yang terbesar. Baiklah. Ini bagaimana bisa seorang Dewi mengubah ibunya sendiri menjadi emas? Kau mengubah ibumu menjadi emas? Bagaimana kau bisa membelanjakannya? hahaha. Kaya,
Kaya, aku kaya. Emas murni, bahkan perutnya emas murni, hahaha. Ah, kaya. Siapa sebenarnya wanita ini? Bisa mengubah orang jadi emas. Hei kau memegang tanganku. Aku tak peduli siapa dirimu. Kau munculkan begitu banyak emas begitu saja. Itu bisa membahayakan dirimu. Aku tidak takut. Mungkin karena mustika belum kembali, hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan. Cium sekali lagi. Tidak mungkin. Sekali saja sesekali saja aku tidak turun. Kamu turun cepat. Tidak turun. Bu, mas mereka sudah pulang. Mereka berdua mesra sekali. Tidak turun, tidak turun. Menantu. Sudah dapat surat nikahnya? Sudah.